Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Kawan-kawan rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan dalam sebuah kajian Islam, dan untuk tema kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Thoriqul Iman atau jalan menuju iman. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, ketika kita mencermati atau ketika kita mengamati, memikirkan tentang kehidupan manusia, maka kita akan mendapati sebuah polemik gitu ya. Kita akan mendapati sebuah polemik yang sangat serius pada kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, yaitu polemik pada urusan keyakinan tentang Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada, seperti itu. Nah, terjadilah polemik pada urusan ini. Ada sebagian manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan juga di sisi lain ada sebagian manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, bagi manusia yang meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka dia tentu akan memeluk suatu agama tertentu. Kenapa memeluk suatu agama tertentu? Karena ketika berbicara agama, maka akan erat kaitannya dengan urusan konsep ketuhanan. Nah, sedangkan bagi manusia yang sama sekali tidak meyakini tentang adanya Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang ateis gitu ya, dan tidak akan memeluk suatu agama tertentu, karena mustahil, tidak mungkin gitu ya, seorang yang ateis dia akan beragama. Kenapa? Karena tadi ketika berbicara agama, maka akan satu paket atau ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara agama dengan konsep Tuhan gitu. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, bagi kita sebagai seorang muslim, tentu tentang pemahaman ketuhanan ini telah hadir ke hadapan kita sejak awal gitu ya, sejak awal, sehingga kita mengetahui, memahami, meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta alam semesta raya ini. Itulah yang kita yakini atau kita imani. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, menarik ketika berbicara tentang masalah keimanan ini gitu ya. Karena yang namanya keimanan ini adalah sesuatu perkara yang di situ menuntut adanya proses gitu ya. Tidak bisa ujug-ujug terjadi gitu. Tidak bisa ujug-ujug terjadi seorang manusia beriman kepada sesuatu gitu ya, beriman kepada Tuhan sesuatu gitu ya, kepada Tuhan tanpa adanya proses terlebih dahulu. Artinya ada proses di sini. Nah, yang menariknya adalah nanti dari proses-proses ini akan ada
perbedaan antara satu proses menuju kepada keimanan yang akan menghasilkan keimanan yang sangat kokoh gitu ya, yang akan menghasilkan keimanan yang terinternalisasi pada diri seorang manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu proses menuju kepada keimanan yang nanti keimanannya ini tidak akan tertancap begitu kokoh pada diri seorang manusia tersebut. Itu. Jadi ada dua proses ya seperti itu. Ada proses yang menghasilkan keimanan yang sangat kokoh dan ada proses yang menghasilkan sebuah keimanan yang tidak terlalu kokoh pada diri manusia. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, kalau kita mencermati atau memikirkan tentang proses kita beriman selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, secara jujur mungkin harus kita pahami ya. Harus kita pahami, harus kita akui gitu ya. Harus kita akui bahwa kita selama ini meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala itu dari keluarga kita gitu ya. Dari orang tua kita yang memberikan informasi, atau orang tua kita mengajarkan kepada kita, memberikan informasi bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta alam semesta raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari orang tua kita memberikan informasi kepada kita seperti itu. Nah, memang faktanya begitu kan ya. Nah, terus juga atau dari guru-guru kita di sekolah gitu ya, mengajarkan, memberikan informasi kepada kita bahwa kita diberikan informasi oleh guru-guru kita atau dari ustadz-ustadz kita di pengajian-pengajian bahwa Tuhan kita adalah Allah, yang harus kita sembah adalah Allah. Sang pencipta alam semesta raya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita beriman melalui jalan atau proses seperti ini, maka keimanan kita tidak akan terlalu tertancap dengan kuat atau tertancap dengan kokoh pada diri kita. Itu artinya iman kita bisa saja goyah ya seperti itu. Atau iman kita memang konsentrasinya kurang bagus lah gitu ya. Konsentratnya kurang bagus, konsentrasinya kurang bagus. Atau kekuatan iman pada diri kitanya kurang bagus seperti itu. Kenapa? Karena proses beriman secara seperti ini, dengan cara seperti ini adalah proses beriman yang hanya melalui proses katanya gitu. Katanya, dan katanya. Kata siapa? Kata siapa bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Itu kata orang tua kita. Kata siapa bahwa Tuhan yang harus kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kata siapa bahwa sang pencipta alam semesta raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Itu kata guru-guru kita, kata ustadz-ustadz kita. Nah, jadi selama ini kita beriman kepada Allah melalui proses atau hanya dengan proses katanya, dan katanya. Seperti itu. Dan memang faktanya begitu. Begitu ya. Faktanya memang begitu gitu. Kita dijejali dengan katanya, dan katanya. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, sedangkan ketika kita menilik tentang definisi keimanan gitu ya.
Ketika kita berbicara keimanan, maka kita pasti akan mengupas tentang apa itu definisi iman gitu ya, atau keimanan. Definisi iman itu adalah pembenaran secara pasti terhadap sesuatu hal yang mendasar pada kehidupan manusia ini yang disandarkan atas dalil gitu ya, yang bergantung pada dalil, yang berdasarkan pada dalil. Itu adalah definisi tentang iman atau keimanan. Seperti itu. Jadi di situ ada pembenaran secara pasti. 100%, pastinya itu 100% gitu. Pasti. Dengan apa pastinya itu? Biasanya sesuatu hal yang pasti itu harus ada bukti. Buktinya apa? Yaitu dengan adanya dalil. Dalil itu apa? Penunjuk gitu ya. Dalil itu adalah penunjuk seperti itu. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, ketika kehadapan kita datang informasi tentang Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akal kita gitu ya. Akal kita akan meminta sebuah kepastian gitu. Meminta sebuah bukti. Meminta sebuah bukti bahwa benarkah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan? Benarkah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu hal yang harus kita sembah? Benarkah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sang pencipta alam semesta raya ini? Gitu. Nah, akal akan senantiasa meminta bukti-bukti seperti itu. Akal akan senantiasa mencari dan melacak bukti-bukti tentang kebenaran, pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, tentu ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka secara pasti kita akan bersinggungan dengan kitab suci Al-Qur'an gitu. Kenapa secara pasti kita bersinggungan dengan kitab suci Al-Qur'an? Karena dalam kitab suci Al-Qur'an itulah nama Allah Subhanahu wa taala atau kata Allah Subhanahu wa taala atau kosakata gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ini disebut-sebut dalam kitab suci Al-Qur'an tersebut. Nah, ketika akal melacak dari mana nih asalnya perkataan atau kata atau kosakata Allah Subhanahu wa taala ini, oh ternyata asalnya dari Al-Qur'an. Maka dengan akal yang ada pada diri kita akan mengujinya. Menguji apa? Menguji Al-Qur'an itu. Menguji dari sisi apanya? Dari sisi kebenarannya gitu ya. Dari sisi kesohihannya. Benar tidak kitab suci Al-Qur'an ini telah menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Gitu. Benar tidak kitab suci Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu tentu akal kita akan berputar tuh, akan menuntut kebenaran terhadap fakta adanya Al-Qur'an tersebut. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, ketika di hadapan kita ada Al-Qur'an gitu ya, ada fakta Al-Qur'an, maka untuk mendapatkan sebagai sebuah kebenaran ya, sebagai sebuah kebenaran tentang Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah atau bukan gitu ya, tentang kebenaran bahwa Allah itu Tuhan yang patut disembah atau bukan gitu, seperti itu, maka ini patut kita uji. Nah, untuk menguji dari kebenaran Al-Qur'an ini tentu ada 3 kemungkinan.
ada 3 kemungkinan pada diri manusia ketika di hadapan manusia tersebut dihadirkan Al-Quran. Gitu. Kemungkinan apa pada otak manusia tersebut? Yang pertama, manusia tersebut pasti akan menduga, oh ini Al-Quran adalah kemungkinan buatan orang Arab. Gitu. Kenapa bisa memunculkan kemungkinan seperti itu? Karena memang Al-Quran berbahasa Arab. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama adalah Al-Quran itu adalah buatan orang Arab, bukan wahyu Allah. Gitu. Kemungkinan pertama, gitu ya. Nah, terus kemungkinan kedua yang bisa muncul dari Al-Quran adalah Al-Quran ini buatan Nabi Muhammad. Gitu. Buatan Nabi Muhammad. Kenapa bisa muncul kemungkinan yang kedua ini? Karena yang membawa Al-Quran ini secara fakta adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini sebuah kebolehjadian ya. Jangan-jangan Al-Quran ini adalah bukan wahyu Allah, tapi Al-Quran ini adalah hasil pemikiran Nabi Muhammad. Seperti itu. Itu kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan yang terakhir adalah Al-Quran ini memang benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, mari kita uji bersama gitu ya, supaya akal kita mendapatkan sebuah kepastian, supaya kita mendapatkan bukti gitu ya, supaya kita mendapatkan keyakinan yang benar-benar pasti 100%, karena sifat dari akal itu adalah menuntut bukti gitu ya, menuntut bukti. Yang pertama, kemungkinan pertama atau kebolehjadian yang pertama adalah Al-Quran adalah boleh jadi itu buatan orang Arab gitu. Kenapa? Karena berdasarkan tulisannya adalah tulisan bangsa Arab. Logis kan ya di sini. Logis dugaan ini ya. Kemungkinan ini logis karena memang di situ ada seluruh isi Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Tulisannya tulisan Arab. Maka logis ketika kita menduga, oh ini mungkin buatan orang Arab nih Al-Quran itu gitu. Nah, namun kemungkinan yang pertama ini ternyata terbantahkan gitu. Ternyata terbantahkan. Karena di dalam Al-Quran sendiri, kalau tidak salah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23 ya. Ayat ke-23 yang di situ ada di ayat tersebut berbicara tentang tantangan kepada seluruh umat manusia, khususnya waktu itu kepada orang-orang Arab gitu ya, untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Satu surat saja seperti itu. Ada tantangan kepada orang Arab sendiri untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Di situ kan bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u suhada'akum min dunilakum in kuntum shodiqin gitu. Maka Al-Qur'an sendiri menantang kepada orang Arab. Menantang kepada orang Arab untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'an gitu. Nah, dengan adanya ayat tantangan kepada orang Arab untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, maka mungkinkah Al-Quran ini buatan orang Arab? Sementara di dalam Al-Qurannya sendiri ada ayat yang menantang orang Arabnya itu sendiri untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Mungkinkah begitu? Nah, ini jelas secara logika ketika kita ada kebolehjadian gitu ya, ada kemungkinan, ada dugaan bahwa Al-Quran ini adalah buatan orang Arab, maka dengan ayat Al-Baqarah ayat 23 itu maka ini terbantahkan. Tidak mungkin kalau memang
Al-Quran ini buatan orang Arab, sementara menantang sendiri kepada orang Arab untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, berarti kemungkinan yang pertama itu sudah terbantahkan, bahwa Al-Quran buatan orang Arab itu berarti bukan buatan orang Arab. Tinggal ada dua kemungkinan lagi. Kemungkinan yang kedua adalah Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, ternyata ketika diperhatikan, diteliti, ada dua gaya bahasa yang berbeda antara gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa hadis, gitu ya. Dengan gaya bahasa hadis dan dua gaya bahasa ini jauh gitu ya, jauh berbeda gitu dari sisi tata bahasa. Nah, Al-Quran itu gaya bahasanya bisa dilagukan lah gitu. Ada panjang pendeknya gitu, ada ilmu tajwidnya, ada makhrijul hurufnya, ada lagam-lagamnya, wah macam-macam gitu. Juga dari sisi ketinggian bahasa. Sedangkan yang namanya hadis itu tidak bisa membaca hadis dilagukan gitu. Berbeda dengan membaca surat Al-Fatihah misalkan, atau surat Al-Ikhlas gitu. Itu kan bisa dilagukan. Sementara nggak ada membaca hadis dilagukan gitu. Dan beda gaya bahasa antara hadis dengan gaya bahasa Al-Quran. Nah, jadi mana mungkin ada dua gaya bahasa yang berbeda, yang jauh berbeda, bisa keluar dari satu mulut, yaitu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Seperti itu. Ini secara logika tidak mungkin. Nah, jadi kemungkinan yang kedua ini terbantahkan. Seperti itu, terbantahkan. Tinggal satu kemungkinan lagi. Dan tidak ada lagi kemungkinan yang lain gitu. Kemungkinan yang ketiga adalah bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah gitu, atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diajari oleh orang Ajam gitu. Itu kan orang Ajam, bahasanya bahasa Persia bukan bahasa Arab, seperti itu. Nah, berarti kemungkinan tadi semuanya terbantahkan. Kemungkinan pertama, Al-Quran buatan orang Arab terbantahkan. Kemungkinan kedua, Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad juga terbantahkan. Dan yang kemungkinan yang ketiga yang tersisa, hanya satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika tidak ada lagi kemungkinan yang lain gitu ya, dan kemungkinan ke-1 dan kedua sudah terbantahkan, maka kemungkinan ketiga lah yang berlaku, yaitu bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, ketika kita memahami atau meyakini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa-apa yang keluar atau yang terdapat di dalam Al-Quran itu, maka semuanya pasti akan kita yakini sebagai sebuah kebenaran gitu. Ketika di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas yang menyatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah satu gitu. Nah, berarti kan kita yakin, oh berarti Allah itu adalah satu. Allah itu adalah Tuhan kita gitu. Ketika di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Allah itu tidak tidur, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la tahuduhu sinatu wala naum, dan seterusnya di ayat kursi, maka kita akan meyakininya bahwa itu adalah sebagai sebuah kebenaran, seperti itu. Dan ketika di dalam Al-Quran menyatakan bahwa adanya malaikat, adanya hari akhir, adanya jin, adanya surga dan neraka, dan lain-lain gitu ya, yang disampaikan dalam Al-Quran,
Maka dengan proses seperti ini, dengan kita meyakini bahwa Al-Quran itu tidak ada lagi kemungkinan yang lain selain dari wahyu Allah, maka apa-apa yang keluar dari Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran atau seluruh isi Al-Quran itu adalah benar adanya. Tidak ada keraguan pada isi Al-Quran ini. Dalikal kitabu la roeba fihi hudalil muttaqin. Nah, kawan-kawan rahimakumullah, maka ketika kita beriman dengan proses seperti ini, gitu ya, proses menggunakan akal dalam kita beriman, berakidah, gitu, maka beriman dengan proses seperti inilah, berakidah dengan proses seperti inilah akan melahirkan akidah yang kokoh pada diri seorang muslim. Akan tertancap keimanan yang kuat, akan tertancap keimanan yang terinternalisasi pada diri seorang muslim, seperti itu. Kenapa? Karena beriman melalui proses berpikir, karena beriman melalui sebuah kesadaran berpikir, bukan beriman melalui katanya dan katanya, gitu. Atau dengan kata lain, kalau beriman dengan katanya itu adalah melalui dogma atau doktrin. Yang namanya dogma itu adalah membunuh akal, gitu. Yang namanya dogma membunuh akal. Sedangkan di dalam Islam, yang namanya urusan keimanan atau kita beriman kepada sesuatu itu adalah mutlak harus dengan menggunakan akal kita. Mutlak harus dengan memfungsikan akal kita, gitu. Itu dalam beriman, dalam berakidah. Kalau di dalam urusan syariat, nah ini sebaliknya. Kalau di dalam urusan syariat, akal kita itu tunduk kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'na wa ata'na, gitu ya. Akal kita ini tidak bisa berperan untuk memikirkan kenapa ketika Allah telah menetapkan syariat kepada kita. Misalnya Allah telah menetapkan sholat subuh 2 rakaat. Akal kita tidak bisa berperan di situ. Kenapa? Sholat subuh harus 2 rakaat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa mengurus jenazah itu harus dimandikan, harus dikafani sebelum dikuburkan, atau nanti setelah dikuburkan harus menghadap, dibaringkan ke samping kanan dan wajahnya dihadapkan ke Ka'bah, gitu ya. Nah, akal kita tidak bisa di situ bertanya-tanya, mencari-cari logika kenapa gitu. Nah, berbeda dengan masalah akidah atau keimanan. Ini masalah akidah dan keimanan ini mutlak. Tidak boleh katanya, tapi mutlak harus dengan menggunakan akal, dengan sebuah kesadaran berpikir, atas dasar kesadaran berpikir. Nah, maka ketika kita beriman melalui proses kesadaran berpikir ini, akan tertanam sebuah keimanan yang produktif, akan tertanam sebuah keimanan yang produktif. Sebagaimana imannya dulu para sahabat, sebagaimana imannya dulu para tabiut tabiin, atau sebagaimana imannya para generasi terdahulu, gitu ya. Bagaimana produktifnya mereka sehingga Islam ini benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, mungkin demikian saja kajian singkat sepintas tentang Thoriqul Iman. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.